Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama dalam channel YouTube ini dengan pembahasan yang masih sama, yakni pemahaman tentang kurikulum merdeka. Semoga pembahasan tentang kurikulum merdeka pada video-video sebelumnya telah ditonton untuk mendapat sedikit pemahaman awal tentang kurikulum merdeka. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kesiapan guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Apa sajakah yang perlu disiapkan oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Kemendikbudristek meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-15, yakni kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini diharapkan dapat menciptakan ruang bagi para peserta didik untuk berkembang sesuai dengan karakter dan kompetensi yang dimilikinya. Begitu pula dengan guru yang nantinya akan memiliki kebebasan untuk mengembangkan pola pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Kurikulum ini awalnya diterapkan di beberapa sekolah penggerak. Tahun ini kurikulum merdeka sudah dipastikan akan diimplementasikan di semua sekolah sebagai alternatif pilihan atau salah satu opsi kurikulum yang dipakai di sekolah. Kurikulum merdeka ini akan diberlakukan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024 nanti. Kita menengok kembali perjalanan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Beberapa masalah timbul karena pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama tersebut pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah baru, antara lain learning loss yang dialami oleh peserta didik. Learning loss adalah kemunduran kompetensi yang dialami oleh peserta didik, disebabkan oleh kurangnya sarana belajar, kurang pahamnya peserta didik tentang materi pembelajaran, dan berbagai masalah pendukung. Learning loss juga memiliki makna hilangnya pengetahuan dan kemampuan peserta didik, baik secara spesifik atau umum, yang dipengaruhi berbagai faktor. Istilah ini diartikan sebagai kemunduran secara akademis yang berkaitan dengan kesenjangan yang berkepanjangan atau proses pendidikan yang berlangsung secara tidak baik. Untuk mengurangi kemunduran dalam pembelajaran tersebut, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengadakan program pemulihan pembelajaran melalui kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Konsep dasar dari kurikulum merdeka ini terdiri dari 3 komponen, yaitu komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai, mandiri dalam menentukan pilihan cara belajar sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki tiap individu, dan yang terakhir adalah refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, kurikulum merdeka dibuat untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk mewujudkan program ini dibutuhkan guru yang merdeka belajar pula. Sebagai seorang guru yang akan menerapkan kurikulum merdeka, hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut sebelum memutuskan untuk menggunakan kurikulum merdeka ini. Yang pertama adalah kenali karakter peserta didik. Yang kedua, memahami strategi pembelajaran yang akan dipakai. Yang ketiga, pahami materi esensial dalam pelajaran yang diampunya.
Yang keempat, harus mau berinovasi dan berkreasi. Yang kelima, mempelajari pembelajaran berbasis IT. Dan yang keenam, ubahlah paradigma untuk stagnan dengan hal yang konvensional. Kita akan membahas satu persatu dari hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Yang pertama, kenali karakter peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki diri. Secara sederhana, bahwa tugas seorang pendidik adalah menggali, menuntun, serta mengembangkan bakat dan minat siswa, bukan mengubah apa yang siswa minati. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, guru harus mengenali masing-masing peserta didiknya, mulai dari minat, bakat, dan masalah yang dimiliki anak tersebut, khususnya saat mengikuti proses pembelajaran. Guru harus melakukan tes diagnostik awal. Biasanya tes diagnostik awal ini dilakukan pada awal semester. Guru menyiapkan instrumen yang dibutuhkan. Nah, hasil dari asesmen diagnostik awal ini dapat digunakan untuk menentukan minat, kemampuan, model belajar, dan solusi masalah yang dibutuhkan peserta didik. Yang kedua adalah memahami strategi pembelajaran yang akan dipakai. Hasil dari asesmen diagnostik awal ini dapat digunakan untuk menentukan strategi belajar apa yang akan digunakan. Guru harus bisa menentukan pembelajaran yang anti bosan dan menciptakan pembelajaran kolaboratif, baik sesama maupun lintas pelajaran. Pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka Belajar ini harus diterapkan. Pembelajaran akan berpusat kepada peserta didik. Peserta didik yang berperan aktif, sedangkan guru hanya menjadi fasilitator dan mentor jika ada kesulitan yang dihadapi siswa. Yang ketiga, pahami materi esensial dalam pembelajaran yang diampu. Guru harus betul-betul memahami materi esensial yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa. Guru yang akan membuat modul bahan ajar dan perencanaan pembelajaran haruslah disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Yang keempat, harus mau berinovasi dan berkreasi. Untuk menerapkan kurikulum merdeka ini, mau tidak mau, guru harus siap berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Berbagai modul bahan ajar maupun alat peraga yang menunjang pembelajaran harus disiapkan dengan segala kreativitas yang dimiliki oleh guru. Persiapan yang kelima adalah mempelajari pembelajaran berbasis IT. Dalam program Platform Merdeka Mengajar, guru harus memiliki kemampuan IT. Beberapa platform pembelajaran berbasis IT ini dapat mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Materi yang dibutuhkan tidak hanya berasal dari modul bahan ajar yang tersedia, tetapi para peserta didik lebih menggali sumber belajar dari berbagai platform pembelajaran, misalnya Ruang Belajar, Google Classroom, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ubahlah paradigma untuk stagnan dengan hal yang konvensional.
Guru harus mau mengubah paradigma menjadi guru yang mau berinovasi dan berkreasi. Tidak ada lagi alasan apakah guru itu sudah sepuh atau masih muda, sudah ASN atau masih honorer. Yang jelas, apapun gelar jabatan yang disandangnya, guru harus mau berubah. Guru adalah profesi yang sangat mulia. Di tangan gurulah generasi muda akan terbentuk dengan baik. Generasi bangsa yang unggul dan berakhlak. Suksesnya sebuah kurikulum terletak pada mau tidaknya guru berubah dan berinovasi. Demikianlah sekelumit ulasan singkat tentang persiapan-persiapan apa yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Apakah Bapak dan Ibu guru sudah siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka? Semoga video ini memberi sedikit manfaat buat kita dalam persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka pada tahun ajaran baru ini. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Bantu perkembangan channel YouTube ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.